Ibu Rit, Selamat sore, Pak Fian. ada apa ya? Rit, eh, sepertinya ada yang mau dibicarakan. Iya, ada sedikit yang mengganggu pikiran, jadi saya mau berbagi, mencari teman untuk ngobrol, makanya saya minta kesediaan dari Pak Fian. Oh iya, dengan senang hati Bu. Apa yang saya bisa bantu? Iya, jadi belakangan ini di sekolah ini ada sedikit mengganggu saya dari anak-anak. Bukan apa-apa sih, tapi mereka itu saya perhatikan ada penurunan dalam hal fokus. Jadi ketika belajar di kelas itu Oh iya, terlalu fokus lagi seperti kemarin-kemarin. Jadi mereka mereka lebih banyak pasif diam saja. Kemudian mereka juga tidak banyak uh, apa yang eh, menyebabkan sehingga adanya penurunan dalam hal fokus eh, anak-anak? iya. Jadi kalau saya perhatikan mereka itu ya ini apa ya? Persepsi saya saja dulu pandangan awal saya melihat mungkin yang pertama itu karena ada perubahan cuaca belakangan ini kita angin itu cukup kencang di sini. Apalagi sekolah kami itu di pinggir laut, jadi ya cukup terasa kencang itu memang benar-benar angin sangat kencang. Bahkan itu sampai di kelas itu angin masuk, itu gorden-gorden semua terbang. Jadi saya melihat itu salah satu penyebabnya mungkin seperti itu, Pak Guru. Jadi anak-anak eh, imbasnya mereka seperti ada yang sakit, flu, dalam belajar. Ya karena memang juga cuaca sedang kurang bagus. Begitu Pak Guru. Iya, Ibu Rit. Menurunnya hal fokus atau turunnya fokus anak-anak terhadap pembelajaran karena ada perubahan cuaca. Bahkan eh, mereka tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan karena perubahan cuaca, angin masuk di dalam kelas sehingga fokus mereka terganggu. Nah, bagaimana bagaimana ibu bisa mengatasinya? Bagaimana cara ibu bisa mengatasi hal ini sehingga anak-anak bisa kembalikan anak-anak bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran sehingga mereka bisa fokus begitu. Iya, jadi beberapa langkah yang sudah saya coba terapkan ini yang paling biasa atau paling sering saya lakukan sekarang itu saya minta mereka untuk jaga kesehatan dulu. Paling tidak mereka datang ke sekolah itu menggunakan jaket atau sweater atau ya yang untuk melindungi mereka dari angin, dari paparan angin secara langsung. Kemudian juga saya minta mereka bawa air minum begitu karena kebanyakan anak-anak itu malas untuk bawa minum sendiri. Kemudian juga saya minta mereka untuk ya jangan dulu konsumsi jajan-jajan yang terbuat dari es seperti itu. Mereka ya kalau bisa makan makanan yang dari rumah dulu yang mereka bawa atau mengkonsumsi makanan yang sehat begitu untuk menjaga supaya ya dengan kondisi seperti ini tidak memperburuk keadaan begitu Pak Guru. Kalau menurut saya solusi yang ibu sudah tawarkan sudah bagus, sudah benar. Tingkatkan lagi sehingga anak-anak bisa fokus kembali untuk uh, mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau kalau
dalam hitungan level, kira-kira dari level 1 sampai 10, fokus anak-anak berada di level berapa? Kalau untuk keadaan sekarang sih saya melihat mereka ada di level ya 5 begitu Pak Guru. Memang tidak semua anak juga langsung drastis otomatis turun fokus mereka. Tapi juga ada sebagian besar. Jadi menurut saya mereka sekarang ada di level 5 lah begitu Pak Guru. Mereka berada di level 5 ya. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi nah, untuk meningkatkan ini mungkin strategi apa yang Ibu tawarkan supaya mereka bisa fokus kembali dalam belajar, bahkan ruang kelas juga nyaman untuk belajar. Apa strategi Ibu supaya mereka bisa fokus kembali? Iya, jadi selain yang tadi secara fisik, kalau saya bilang tadi mereka menjaga kesehatan, menggunakan jaket, terus juga menjaga makan mereka. Ya selain itu kan faktor mungkin kalau saya melihat dari segi fisik begitu Pak Guru. Tapi mungkin juga penurunan fokus itu karena mungkin mereka mengantuk dan lain sebagainya. Jadi cara lain yang bisa saya siapkan adalah menghadirkan pembelajaran di kelas itu yang lebih menyenangkan, lebih kreatif. Apalagi di jam-jam terakhir itu saya mau untuk menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya ya melulu mereka kerja tugas atau mencatat, tapi bagaimana supaya pembelajaran itu membuat mereka lebih antusias. Jadi mungkin dengan menggunakan game atau dengan menyanyi, ice breaking dan sebagainya untuk meningkatkan fokus kembali mereka. Saya rasa bagus sekali apa yang Ibu Rit katakan bahwa harus mengemas pembelajaran itu menarik supaya anak-anak bisa fokus kembali mengikuti pembelajaran. Itu sangat bagus. Guru bisa tingkatkan lagi. Nah, apa lagi yang selain itu? Selain menghadirkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan, kira-kira apa lagi yang mungkin Ibu tawarkan lagi untuk bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar? Iya, kalau saya lihat juga Pak Guru, anak-anak sekarang itu kan mereka konsumtif sekali dari gadget gitu. Jadi ya memang belum seluruhnya juga punya gadget, tapi kalau melihat dari perilaku mereka belakangan ini atau tren anak-anak zaman sekarang, ya saya mencoba menghadirkan pembelajaran yang berteknologi. Jadi di dalam kelas mungkin saya akan mencoba meramu pembelajaran dengan menggunakan video atau kita putar video seperti itu. Ya hal-hal sederhana dari kejadian-kejadian sekitar atau video-video pembelajaran yang berhubungan dengan materi, tapi sebisa mungkin dikemas dengan tampilan yang menyenangkan, kayak gitu Pak Guru. Bagus sekali solusi yang ditawarkan dari Bu Rita bahwa supaya menghindari perilaku anak-anak, ya, sebagai guru tentu kita harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik minat anak-anak untuk belajar. Saya salut itu, saya support itu. Memang itu langkah yang sangat bagus yang mungkin Ibu bisa tingkatkan lagi untuk bisa menarik fokus anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya pikir ada benarnya juga kalau Ibu menggunakan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran, karena sekarang ini kita berada di era teknologi yang kita sebagai guru harus menggunakannya, dan kita juga harus mengajarkannya kepada anak-anak. Dan itu salah satu
hal efektif yang mungkin bisa memudahkan kita sebagai guru, bahkan memudahkan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dari apa yang Ibu sudah sampaikan, Iya, betul. kira-kira apa rencana ke depannya? Ya, rencana saya dalam waktu dekat ini, mungkin saya akan mulai dengan pembelajaran yang kreatif itu tadi, karena menyesuaikan juga dengan cuaca sekarang yang tidak memungkinkan untuk kita belajar lama atau belajar yang terlalu maksudnya terlalu serius begitu Pak Guru. Jadi ya rencana saya untuk waktu yang paling dekat ini mencoba merancang pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan keadaan siswa sekarang. Tepat sekali Ibu, saya setuju sekali dengan ide itu, sangat bagus. Nah, bagaimana perasaan Ibu ketika sudah berada di sini, kita sudah sharing secara bersama-sama, sudah menemukan ide-ide kreatif yang mungkin bisa menarik minat siswa untuk fokus kembali mengikuti pembelajaran. Apa perasaan Ibu? Iya, betul sekali Pak Fian. Jadi yang saya rasakan setelah kita melakukan percakapan ini, saya senang sekali. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Tadi mungkin saya masih bingung-bingung ini harus bagaimana menghadapi anak-anak dengan kondisi seperti ini. Tapi terima kasih Pak Okto karena sudah membantu saya dalam percakapan ini. Saya bisa menemukan solusi untuk kondisi saya sekarang. Berarti Ibu sudah tidak lagi dihantui oleh rasa kegelisahan, rasa tapi ketika sudah sharing, Ibu sudah merasa lega, bahkan sudah mendapat ide-ide yang cemerlang. Kita apresiasi itu, bahkan ide-ide yang disampaikan Ibu cukup bagus. Dan baik Ibu Rid, kita berada di sesi terakhir ini. Karena waktu kita sudah lumayan hampir 15 menit. Terima kasih sudah berbagi. Semoga Ibu dengan adanya curhat ini bisa Ibu keluar dari masalahnya. Terima kasih. Iya, saya yang terima kasih Pak Fian sudah membantu saya. Nanti saya akan cerita lagi bagaimana kelanjutannya setelah proses ini. Terima kasih banyak Pak Okto. Ya, saya juga tidak sabar untuk mendengar cerita. Terima kasih. Nanti saya akan cerita. Salam sehat dan bahagia. Salam sehat Pak Okto. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Okto. Selamat sore Ibu Rita. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Luar biasa. Ya, puji sehat. Luar biasa. Ya, sekalipun kita baru habis gempa dan jaringan cukup betul. Iya, cukup menantang ya. Iya. Baik Pak Okto, kemarin ada WA katanya mau cerita. Jadi kita waktunya ini cuma sebentar Pak Okto. Sekitar 10 atau 15 menit. Apa yang Pak Okto mau sampaikan? Iya betul. Ibu kemarin saya ada WA dan hari ini kita sudah bertemu. Saya ingin curhat sedikit
Sebenarnya Ya, saya boleh. ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini yang sedang saya hadapi ini. Oh, jadi Pak Okto ada masalah begitu yang dihadapi? Iya, betul. Oh ya, karena kita waktunya cuma sedikit ini, apa yang Pak Guru mau dapatkan dari percakapan kita? Eh, Sebenarnya begini, ya yang lalu saya melakukan diseminasi bersama teman-teman. eh, Namun ada beberapa teman-teman, bahkan sebagian besar minat mereka untuk mengikuti diseminasi sangat rendah. Itu masalahnya sekarang. Oh, jadi ada apa minat atau apa namanya partisipasi dari teman-teman yang kurang begitu dalam mengikuti diseminasi Betul, yang Pak Ibu. Okto lakukan. Betul. Oke. Eh, Sejauh ini sudah berapa kali Pak Okto melakukan diseminasi? Sejauh ini sudah 3 kali, 3 kali melakukan diseminasi di sekolah. Bahkan saya berencana untuk kali keempat sudah ini lakukan diseminasi di sekolah. Iya ya. Hanya saja ternyata dari sekian diseminasi yang sudah Pak Okto lakukan itu teman-teman kurang antusias begitu. Ya, sebanyak 3 kali yang saya lakukan diseminasi ini, memang minat teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini, mereka kurang antusias untuk mengikuti. Saya tidak tahu penyebabnya apa, seperti itu. Oh ya, jadi itu yang menjadi unek-unek begitu Pak Okto ya. Ya, betul. Kenapa teman-teman ini tidak mau ikut? Menurut Pak Okto, seberapa penting kegiatan diseminasi ini untuk teman-teman sehingga teman-teman ini harus ikut begitu? Kalau menurut saya memang kegiatan ini sangat penting, bahkan sangat serius untuk diikuti oleh teman-teman, karena kegiatan ini selain melakukan program di sekolah, tetapi kita juga bisa berbagi terkait dengan pemahaman baru yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, seperti itu. Iya. Jadi Pak Guru merasa bahwa apa yang Pak Guru dapat itu bagus dan ingin berbagi begitu Pak Guru ya. Ya. Nah, kalau melihat dari manfaat atau dampak dari diseminasi ini, menurut Pak Guru, kira-kira teman-teman ini ada di level berapa sekarang? Untuk level, mereka berada di level 6. Ada di level 6 ya? Oh ya, soal ketertarikan hanya mereka. Sebagian saja yang mengikuti kegiatan. Berarti mereka ada di level 6. Kalau kita berbicara soal level, berarti level 1 sampai 10. Berarti Pak Guru ingin mencapai level ya sudah pasti ingin mencapai level tinggi begitu. Dari level yang sekarang yang teman-teman ada, kira-kira Pak Guru mau mereka ada di level berapa? Saya mau bisa mencapai level 8 atau 9. Itu harapan saya ke depan. Semoga dapat tercapai. Amin ya. Ya karena kalau kita melihat juga untuk mencapai level 10 mungkin agak susah begitu Pak Guru ya. Jadi 8 atau 9 saja sudah syukur begitu. Betul, Ibu. Iya. Nah, apa yang bisa Pak Guru lakukan untuk teman-teman ini bisa capai ke level 8 atau 9 tadi? Yang saya bisa lakukan itu pertama, tentunya saya berdasarkan pengalaman yang lalu, saya berkoordinasi dengan
kepala sekolah, bahkan menyusun jadwal supaya teman-teman bisa ikut. Tetapi berdasarkan kenyataan, teman-teman sebagian tidak ikut karena mungkin ada saja alasan-alasan yang mereka sampaikan, mungkin kurangnya waktu atau mereka lebih memilih melakukan kegiatan lain daripada mengikuti kegiatan diseminasi. Padahal di dalam saya melakukan kegiatan ini ada banyak konsep-konsep yang saya tawarkan, bahkan saya membuat kegiatan ini cukup menarik. Misalnya ada ice breaking, ada games, tapi kenyataannya mereka tidak antusias seperti itu. Masih ada saja yang Masih ada. belum mau ikut. Ya, jadi Pak Guru ya sebenarnya luar biasa. Pak Guru sudah pertama mau berbagi, kemudian juga sudah mau merancang diseminasi itu yang menyenangkan. Nah, kalau melihat dari kasus ini, kalau Pak Guru melihat kan Pak Guru pasti sudah kenal teman-teman. Mereka itu kira-kira maunya itu diseminasi dalam bentuk apa yang supaya mereka tuh tertarik untuk ikut. Nah, itu yang masih membuat saya bingung. Kira-kira cara apa lagi yang saya harus tawarkan. Terus terang Ibu, saya juga bingung dengan keadaan teman-teman ini. Apakah mungkin penyampaian materi saya yang kurang menyenangkan atau strateginya kurang menyenangkan, tetapi saya sudah berusaha menyiapkan waktu, bahkan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa menggerakkan teman-teman seluruhnya untuk mengikuti kegiatan itu. Tapi toh begitu ada saja yang kendala yang saya hadapi, mereka tidak bisa mengikutinya. Ke depan saya lebih berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya kepala sekolah yang menggerakkan rekan sejawat sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan ini. Berarti Pak Guru mencoba melakukan pendekatan dengan kepala sekolah begitu. Benar. Nah, kalau misalnya diseminasi itu kita lihat dari segi ya kita bercerita saja nih, biasanya kita guru atau teman-teman di sekolah itu kan suka ikut kegiatan itu karena ada nanti tidak lama begitu, mungkin waktunya hanya sebentar saja atau nanti ada makan, mungkin bisa begitu Pak Guru. Ya betul. Ada iming-iming mungkin begitu ya supaya mereka mau ikut. Sebelum melakukan kegiatan itu hal pertama yang ditanyakan. Sebentar ada snack atau ada makan. Kalau memang tidak ada makan berarti nanti ya kita sudah tahu jawaban, pasti mereka tidak akan bersabar. Jadi itu kendala yang sering saya alami di sekolah. Jadi saya juga merasa berarti kita harus menyiapkan snack ala kadarnya supaya bisa teman-teman cicipi untuk artinya ada yang terisi di perut supaya mereka kuat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi itu saja. Iya, betul sekali Pak Okto. Berarti memang selain ilmu ada juga iming-iming, harus ada iming-iming begitu ya untuk menarik mereka. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat kebermanfaatan untuk mereka sebenarnya dari segi ilmu. Nah, luar biasa sekali Pak Okto. Ternyata Pak Okto sudah ada kiat-kiat dan strategi tersendiri. Apalagi tadi Pak Okto bilang bahwa akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi beliau yang akan membantu untuk mengarahkan teman-teman seperti itu. Nah, kira-kira kapan ini mau dilakukan lagi untuk diseminasi berikut? Kalau waktu yang akan nanti saya tawarkan, pertama saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan kami akan mengadakan rapat lagi, mendengar setiap pendapat dari teman-teman untuk menyusun waktu yang tepat sehingga teman-teman bisa ikut.
Dan waktunya saya kira kalau bukan minggu depan, dalam waktu dekat ini akan saya eksekusi. Seperti itu Ibu Rit. Iya, luar biasa sekali Pak Okto. Kita eh, saya saja senang ini akhirnya mau sepertinya mau ikut juga dalam kegiatan yang Pak Okto buat nantinya. Dari persiapan, kemudian juga strategi yang akan Pak Okto eh, berikan untuk teman-temannya. Dipastikan juga dengan materinya nanti yang akan disampaikan begitu ya Pak Okto. Iya, baik Ibu. Nah, ya, iya. Ini tidak terasa kita sudah di ujung percakapan karena waktunya juga sudah hampir habis. Saya ingin tanya Pak Okto, dari percakapan kita yang cukup singkat ini, apa yang sudah Pak Okto dapatkan? Yang saya dapatkan yang pertama, saya merasa lega karena bisa berbagi, bahkan bisa mendapat coaching dari Ibu Rit. Terus yang kedua, saya merasa lega juga dengan cara seperti ini saya bisa mengeluarkan ide-ide atau unek-unek supaya bisa didengar oleh teman. Iya, malah ternyata sudah ada strategi ide-ide yang bagus sebenarnya ya. Benar Ibu. Iya, iya. Luar biasa sekali Pak Okto. Jadi percakapan kita hari ini sesuai dengan apa yang menjadi kendala tadi Pak Okto, bahwa ada teman-teman yang punya minat atau partisipasi yang rendah dalam mengikuti diseminasi yang Pak Okto buat, Ya. tapi dengan harapan strategi-strategi ide Pak Okto, salah satunya dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, menyusun jadwal dengan, atau yang tadi kita bilang juga ada iming-iming di awal tadi itu, ya mudah-mudahan itu bisa tercapai begitu ya Pak Okto, dalam waktu dekat Pak Okto melaksanakan diseminasi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Okto sudah mau bercerita dan berbagi. Baik Ibu Rit, terima kasih. Ya, salam sehat dan saya tunggu nanti cerita selanjutnya setelah melaksanakan kegiatan diseminasi Pak Okto. Mudah-mudahan banyak yang ikut. Baik, terima kasih. Nanti kalau saya mengalami kendala lagi, saya akan untuk curhat. Oke, siap. Kita saling berbagi. Terima Baik. kasih. Sama-sama. Selamat sore Pak Okto. Selamat Salam sehat. sore, salam sehat. Ya.